Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul SPL Killzone yang dibintangi oleh Donnie Yen dan Song Mo-ho. Mengisahkan tentang 4 orang polisi yang ingin menyingkirkan seorang bos kriminal. Namun karena kurangnya bukti kejahatannya, mereka pun menghalalkan segala cara demi memuluskan tujuan tersebut. Penasaran gimana kisahnya? Yuk tonton sampai habis. Di awal scene terlihat beberapa polisi sedang mengawal para saksi menuju pengadilan. Mereka adalah saksi kunci atas kejahatan yang dilakukan oleh Wong Po, seorang bos kriminal yang saat ini sudah ditangkap oleh polisi. Namun di tengah perjalanan, sebuah mobil melaju kencang dan menabrak mobil yang mereka tumpangi. Alhasil itu membuat mereka pingsan dan beberapa di antaranya terluka cukup parah. Kemudian keluarlah si penabrak yang langsung membunuh para saksi tersebut. Karena tak ada saksi atas bukti kejahatannya, Wong Po pun akhirnya dibebaskan. Kembali ke tempat kecelakaan, Inspektur Chen dan teman polisinya berhasil selamat. Lalu di rumah sakit, ternyata anak dari para saksi juga selamat. Inspektur Chen berencana mengadopsi gadis tersebut karena ia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Setelah sembuh, Inspektur Chen yang marah lalu mengejar mobil milik Wong Po. Mereka berdua kemudian turun dan akan berkelahi. Akan tetapi, muncul seorang polisi dan membuat perkelahian mereka pun batal. Wong Po dan Inspektur Ma sama-sama pergi ke rumah sakit. Di sana Wong Po menerima kabar kalau istrinya keguguran untuk yang kedua kalinya. Begitupun dengan Inspektur Chen. Ia mendapat kabar buruk kalau di kepalanya terdapat tumor yang sulit disembuhkan. Mendengar berita tersebut, membuat rekan Inspektur Chen sedih dan meluapkan emosinya pada para kriminal. Mereka pun akan mencari cara supaya bisa membantu Inspektur Chen mengurus putri angkatnya. Keesokannya Inspektur Chen menugaskan Lin untuk mengumpulkan informasi. Ia ditugaskan untuk menyamar sebagai anak buah Wong Po. Lalu adegan berlanjut ke 3 tahun kemudian. Inspektur Chen masih belum bisa menangkap Wong Po, padahal 2 hari lagi ia akan segera pensiun. Oleh sebab itu, Inspektur Chen dan rekannya akan menggerebek salah satu tempat milik Wong Po, yang mana tempat tersebut baru diketahui sebagai tempat penyimpanan narkoba. Saat itu salah seorang polisi mengambil tas penuh uang milik Wong Po. Ia lalu menyembunyikannya tanpa sepengetahuan Inspektur Chen. Wong Po yang mengetahuinya pun marah. Ia heran, kenapa para polisi bisa mengetahui tempatnya tersebut. Rupanya, Lin lah dalangnya. Ia telah berhasil membocorkan semuanya pada Inspektur Chen. Kemudian Inspektur Chen bertemu orang yang akan menggantikan posisinya. Ia adalah Inspektur Ma. Inspektur Ma ini terkenal sebagai polisi yang hebat. Bahkan kabarnya, ia membuat seorang kriminal langsung cacat hanya dengan sekali pukulan. Lalu beberapa hari kemudian, mereka menemukan jasad Lin tergeletak. Rupanya ia sudah ketahuan sebagai mata-mata polisi. Tentu saja mereka pun semakin marah pada Wong Po. Namun mereka beruntung, seorang anak secara tak sengaja berhasil merekam detik-detik terbunuhnya Lin. Inspektur Chen lalu mengajak semua rekannya untuk melihat isi videonya. Dalam video tersebut, Wong Po terlihat sedang menyiksa Lin, yang kemudian dilanjutkan dengan tembakan oleh anak buahnya. Hal itu lantas membuat mereka kecewa, sebab secara teknis bukan Wong Po lah pembunuhnya. Inspektur Chen lalu punya ide licik. Ia menyuruh untuk menghapus bagian penembakannya agar seolah-olah Wong Po lah pembunuhnya. Lalu salah seorang dari mereka pergi ke si anak yang punya rekaman. Polisi itu mengintimidasinya dengan kasar agar ia bekerja sama untuk menuduh Wong Po sebagai pembunuhnya. Akan tetapi ia tak tahu kalau si anak masih punya salinan dari rekaman tersebut.
Inspektur Chen lalu mengajak Inspektur Ma untuk menangkap Wong Po atas dugaan pembunuhan. Namun Wong Po tak mau ditangkap dan melakukan perlawanan. Setelah berhasil memenjarakan Wong Po, kini mereka akan membalas kematian Lin pada pelaku sebenarnya. Setelah terpojok, si pembunuh itu pun dipukuli dengan kejam hingga akhirnya ia pun didorong dan membuatnya tewas seketika. Inspektur Ma datang untuk menghentikan kelicikan Inspektur Chen. Akan tetapi ia terlambat karena pria itu sudah terbunuh. Inspektur Ma pun marah. Ia lalu menghajar mereka karena sudah berani main hakim sendiri. Setelah berdebat, mereka semua kembali ke kantor dan menemui Wong Po. Namun entah punya rencana apa, Wong Po mengancam kalau malam ini mereka semua tak akan bisa keluar dari sana. Karena kurangnya bukti untuk terus menahan Wong Po, mereka pun berinisiatif untuk membuat barang bukti palsu, yaitu sebuah pistol yang nantinya akan dijadikan bukti kejahatan Wong Po. Karena sudah terlanjur basah, Inspektur Ma pun menemani salah satu dari mereka untuk membeli pistol tersebut. Sesampainya di sana, entah kenapa harga pistolnya malah naik. Inspektur Ma pun terpaksa kembali untuk mengambil uang tambahannya. Sementara itu, anak buah Wong Po datang ke kantor polisi dengan membawa bukti rekaman pembunuhan yang asli. Hal itu akhirnya membuat Wong Po dibebaskan. Dan sekarang giliran Inspektur Chen lah yang diburu. Ia akan diminta pertanggungjawaban karena sudah memasukkan bukti pembunuhan. Kembali ke rekan Inspektur Chen, ia masih menunggu Inspektur Ma yang sedang mengambil uang. Namun entah kenapa semua orang tiba-tiba pergi dan mengunci tempat tersebut. Lalu tak lama datang seorang pria bernama Jack. Ia adalah anak buah Wong Po yang sebelumnya membunuh para saksi. Inspektur Ma pun datang namun tak bisa masuk. Ia pun terpaksa harus melihat teman barunya itu tewas terbunuh. Tak berselang lama, Jack pun pergi mendatangi dua rekan Inspektur Chen yang lain. Dan Jack pun langsung menusuk mereka hingga mati. Inspektur Ma bergegas datang untuk menyelamatkan mereka. Namun sepertinya sudah terlambat. Akan tetapi sebelum mati, salah satu rekannya itu mengaku sudah mencuri uang Wong Po. Mereka ingin membantu Inspektur Chen mengurus putri angkatnya setelah tahu tentang tumor otak yang diderita Inspektur Chen. Inspektur Ma lalu mendatangi Inspektur Chen dan mengatakan semuanya. Mereka pun sepakat akan sama-sama mengembalikan uangnya pada Wong Po. Dan saat Inspektur Chen akan mengambil uangnya, Inspektur Chen diam-diam pergi sendiri ke tempat Wong Po. Ia pura-pura membawa uangnya karena punya rencana sendiri. Jack pun turun tangan. Ia berhasil membuat Inspektur Chen tak berdaya. Sementara itu Inspektur Ma curiga kalau Inspektur Chen pergi duluan. Ia lalu menelpon Wong Po dan memintanya untuk melepaskan Inspektur Chen. Singkatnya Inspektur Ma menuju ke kediaman Wong Po. Namun saat di jalan, ia dicegat oleh Jack dan pertarungan pun terjadi.
Inspektur Ma lalu meneruskan perjalanannya. Ia harus mengalahkan Wong Po supaya ia bisa menyelamatkan Inspektur Chen. Di tengah pertarungan mereka yang sengit, tiba-tiba ponsel Wong Po berbunyi. Rupanya itu dari istrinya yang bilang kalau ia dan anak mereka sedang menunggu Wong Po di bawah. Kemudian pertarungan mereka pun dilanjutkan kembali. Akhirnya Inspektur Ma berhasil mengalahkan Wong Po. Ia pun beristirahat sejenak sambil menuangkan segelas minuman. Namun siapa sangka, Wong Po bangkit kembali dan berhasil mendorong Inspektur Ma keluar jendela. Tubuh Inspektur Ma mendarat di sebuah mobil. Dan setelah dilihat, ternyata itu adalah mobil istri Wong Po sendiri. Sehingga istri dan anaknya pun akhirnya ikut terbunuh. Wong Po pun mendadak lemas. Ia menyesali perbuatannya dan kini hanya bisa menangisi semuanya. Di akhir cerita, Inspektur Ma mengajak putri angkatnya bermain ke sebuah pantai. Dan di sana, Inspektur Chen pun akhirnya meninggal akibat tumor di kepalanya. Film pun selesai dengan sebuah pesan, jika tak bisa menahan amarah, maka sesuatu yang buruk akan datang untuk disesali. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Semoga kalian tak kesulitan mencerna pembahasannya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!